Saya hamba Allah dari Cirebon. Seorang suami menimang cucunya agar bisa tidur. Istrinya menyarankan dibacakan solawat. Tidak bisa, kata suami. Orang Islam gak bisa solawat, kata istri. Suami jawab, bukan orang Islam. Padahal suami itu Muslim. Hati-hati kalau bicara, kata istri. Dan istri bertanya lagi, kalau bukan orang Islam, kenapa sholat? Buat hiburan, jawab suami. Padahal suami itu rajin sholat. Ucapan dan bercanda seperti itu, apakah suami sudah keluar dari Islam? Terus bagaimana pernikahannya? Apakah masih sah sebagai suami istri? Apa dianggap cerai? Karena kata-kata suami tadi. Mohon pencerahannya Buya, terima kasih jawabannya. Ada banyak hal yang perlu disampaikan di balik pertanyaan tersebut. Pertama adalah kecongkaan dalam beragama. Kecongkaan dalam beragama itu menjadikan orang tidak senang beragama. Misalnya orang mengingatkan kepada kebaikan dengan cara yang tidak baik, maka bisa menjadi sebab orang tersebut mengingkari kebaikan karena disodorkan dengan tidak baik. Padahal mereka pada sesungguhnya ingin menerima, cuman karena disodorkan dengan tidak baik maka menjadi dimuntahkan kebaikan tersebut. Sehingga dalam bahasa sederhana, al-haq, bahasa sederhana, sering kami sampaikan al-haqqu, kebenaran, harus dibungkus dengan al-akhlaqu, dengan akhlak. Maka bisa jadi memang sang istri tadi cara ngomong itu gak enak, bikin kesel. Dia bilang begitu, ada baca sholawat apa? Ngingetin gak enak banget. Akhirnya sang suami yang lagi enak-enak, capek gendong anak ngantuk, dibilang begitu, ya dia bantah, nggak bisa sholawatan, bisa ngomong, bisa. Padahal dia bisa sholawatan, bisa sholat kok. Bisa jadi yang salah di saat kita mengingatkan. Makanya hati-hati. Kalau kita mengingatkan orang kepada kebaikan itu adalah dengan cara yang baik. Itu kan petunjuk dari Nabi, basyiru wala tunaffiru. Jadi kan orang itu senang, jangan bikin orang lari. Maka ada kecongkaan dalam beragama, merasa dia sudah baik, memandang orang, ngajak orang dengan tidak indah, bukan dengan kasih dan cinta. Itu salah. Maka kita tidak tahu apa yang terjadi di keluarga tersebut. Mungkin sang istri kalau mengingatkan suami pertama nggak pakai kata yang indah, nggak milih waktu. Sudah dari tadi sang istri enak tidur terus, suami begitu, tiba-tiba bangun langsung ngomong, sampai sholawatan Pak. Dia enak aja ngomong-ngomong gitu. Akhirnya dia marah, padahal dia juga ahli sholawatan. Yang kedua adalah, jangan sombong dengan sebuah kebenaran. Biarpun itu semula adalah bukan sesuatu yang haram, cuman kalau kita tolak, kalau kita sesuatu itu adalah bukan sesuatu kewajiban, kalau kita tolak dengan kesombongan berbahaya. Contoh pada zaman Nabi. Ada seseorang itu makan dengan tangan kirinya. Padahal makan dengan tangan kanan tidak wajib, disepakati. Sunnah, anjuran. Ada seorang laki-laki makan dengan tangan kirinya. Baginda Nabi mengingatkan bukan merintah wajib. Kenapa kau tidak makan dengan tangan kananmu? Kan bahasa indah. Padahal mungkin dia bahasanya apa? Orang kita, orang apa namanya? Orang, kalau bahasa Jawa itu kede. Kidal. Sudah terserah, pokoknya itu. Takut salah. Kalau calon ngomongnya tidak enak, namanya apa? Kidal. Cadel. Kebalik, cadel sama kidal. Oke, kidal. Baik, dia kidal mungkin dia, atau seperti apa. Di saat diingatkan Nabi, coba makan dengan tangan kananmu. Dia mengatakan, la astati. Kau kenapa tidak mencoba? Kalau urusan makan beda kalau nulis karena terlatih dari kecil ya. Kalau nulis dengan tangan kiri kan susah. Tapi kalau urusan makan, orang biasa makan dengan tangan kiri, suruh tangan kanan juga bisa. Sama Anda yang sudah biasa makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri bisa atau tidak? Bisa. Urusan makan saja, mengambil dan makan. Apa sih coba? Saya makan dengan tangan kanan umum. Tapi di saat saya dipaksa dengan tangan kiri bisa kok. Sebaliknya juga bisa dong sebetulnya. Yang biasa dengan tangan kiri kalau merubah dengan tangan kanan bisa atau tidak? Bisa. Kalau ada yang mengatakan tidak bisa ini. Kalau tidak mengatakan la astati, nggak bisa. Oh gitu aja kok nggak bisa. Tiba-tiba Nabi mengatakan lastata'ta. Ya sudah kau tidak akan bisa. Tiba-tiba diangkat nggak bisa tangannya. Lastata'ta nggak bisa ngangkat tangannya. Karena sombong. Maka di sisi lain kalau kita diingatkan ya jangan sampai marah.
Nggak bisa sholawatan. Itu jangan gitu dong, bahaya banget. Tiba-tiba nggak bisa sholawatan, keluar dari iman beneran nanti. Mau suruh sholawatan tinggal ngomong, biarpun istrinya cara ngingetkannya nggak baik, marhaba, oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gitu aja yang disuruh sholawatan kok. Jangan sampai, itu kan ada dua cara yang baik, cara mengingatkan. Ada suatu ketika ada orang robek Al-Quran, ternyata bukan karena marah. Karena dimarahi sama gurunya terus gini-gini, sampai dia marah, robek Al-Quran. Loh, yang menyebarkan kan gurunya dia. Astagfirullah. Tapi kita nggak boleh melakukan ini, artinya kita tidak boleh menjadi orang salah yang pertama, tidak boleh menjadi orang salah yang kedua. Artinya biarpun ada orang mengingatkan kita dengan cara yang tidak benar, apalagi dengan cara yang benar, nggak ada perlunya kita untuk menolak dengan gaya kesombongan kita. Lo mengatakan nggak bisa sholawatan, atau kayak pada zaman Nabi, la astati, makan dengan tangan kiri aja la astati. Jangan biasa dengan kesombongan juga nih. Kalau diingatkan oleh seseorang, terima dengan lapang, ucapkan terima kasih. Biarpun kita belum bisa melakukannya, Masya Allah makasih. Karena apapun bentuknya, yang namanya peringatan itu adalah untuk kebaikan kita. Ini yang kedua. Jadi tolong dua hal ini pahami. Kadang orang itu cara mengingatkan yang nggak benar, atau yang diingatkan gampang menolak. Disuruh sholat, iya ada disuruh sholat gara-gara yang cara nyuruhnya. Nggak sholat, ngapain sih? Sholat terus. Na'udzubillah. Baik, yang ketiga, apakah orang semacam itu adalah sudah murtad? Sebab begini loh, kalau ada seorang suami murtad itu terceraikan langsung istrinya. Kalau ada dikatakan seseorang itu adalah keluar dari iman, maka terceraikan istrinya. Dan hukumnya sama seandainya sang istri terceraikan dengan sesungguhnya. Artinya memang saat itu dia bukan suaminya lagi. Baru nanti kalau dia tobat, murtad dari murtadnya, tobat lagi selagi masa iddah sang istri kembali gitu nanti. Baik. Cuman di sini adalah pertanyaannya, apakah dia sudah murtad? Secara zahir belum sampai derajat murtad. Karena dia bukan mengatakan sholat tidak wajib. Dia hanya berbohong, sholawat nggak bisa. Kemudian di saat melakukan sholat namanya hiburan. Hiburan bukan berarti sesuatu yang kita jadikan mainan, hiburan. Bahkan Nabi pun sendiri hiburannya adalah sholat. Kesenangan Nabi adalah sholat. Bahkan kalau dalam keadaan gelisah dan susah, Nabi mengatakan, ya Bilal arihni bis sholah. Jadi kan aku senang juga. Masih mungkin. Jadi omongan itu tidak menjadikan omongan murtad. Tapi mohon jangan ke depan ngomong seperti itu lagi. Ya. Jadi suami tersebut tidak disebut sebagai seorang murtad lalu terpisah urusan pernikahannya. Jadi tetap pernikahannya adalah sah suami istri. Gak usah bingung. Gak usah mikir masalah itu. Kecuali sang suami murtad beneran, maka akan terpisahkan. Jika sang suami tidak tobat sebelum masa iddah berakhir, maka akan terpisahkan selamanya. Kecuali nikah baru lagi dan dia masuk Islam dulu. Seperti itu. Jadi itu tidak dianggap sebagai kemurtadan karena tidak ada kalimat soreh terang-terangan, dan itu pun juga tidak merendahkan sholawat dan juga tidak mengingkari, akan tapi cuman dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Nggak bisa sholawat, sholat demi hiburan. Itu bukan sesuatu yang mengkafirkan. Tidak dianggap sebagai sesuatu yang mengkafirkan. Akan tapi siapapun hati-hati. Sebab urusan kan kita menghukumi zahir. Tapi batinnya nggak tahu, jangan-jangan memang batinnya sudah keluar dari iman, urusan dengan Allah. Biarpun dia dianggap Pak Kiai dan Haji dan Ustadz, kalau ternyata hatinya munafik, dia kafir batinnya. Tapi kita nggak boleh ikut-ikut dalam hal ini. Tapi di akhirat nanti nggak ada surga baginya selamanya. Biarpun dia katanya ahli sujud, karena dia munafik. Imannya keluar dari hatinya. Semoga Allah menjaga iman kita semuanya, menjadikan kita ahli surga, baik di dunia dan baik di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.